Halo semuanya, selamat datang kembali di Selasa Podcast. Oke, untuk hari ini ya juga tidak kalah spesial dengan episode sebelumnya, yang dimana Sanggar kan kemarin sendiri ya. Ya, sekarang aku yang sendiri, kita gantian untuk membuat konten. Oke. Dan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, wah kalau di sini sih pagi ya, kalau di situ sih pagi. Cuma teman-teman nggak tahu nontonnya siang, sore atau malam. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, oke, adalah kita akan masuk ke hanyut dalam puisi. Waduh, udah cocok banget ya. Kita pakai topi pet, ya, udah kayak Pak Sapardi, asik keren. Almarhum Pak Sapardi. Semoga amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, teman-teman, kita bicara tentang puisi ya. Saya punya atau aku punya, mungkin teman-teman pun juga punya ya. Sastra semua ini punya puisi andalan gitu ya, atau puisi gacoan, atau puisi yang dimana ini puisi tuh merepresentasikan kalian sebanget gitu loh, atau puisi ini tuh sangat amat, wah ini gua banget nih gitu ya, wah ini aku banget nih, puisi ini dalam banget, deep banget maknanya. Nah itu tentunya aku juga punya puisi yang jadi andalan atau gacoanku di sini. Ya kalau teman-teman tahu tentunya puisi yang aku suka tuh bukan puisi yang terlalu berkelit, bukan puisi yang tentunya mungkin banyak majas yang tersirat di situ ya, bukan puisi yang menggunakan diksi-diksi yang mungkin wah bahasa apa nih, maksudnya menggunakan bahasa Indonesia yang jarang digunakan oleh orang-orang lain, mungkin seperti itu. Tapi puisi yang aku suka adalah puisi sederhana tentunya, dari penyair andalan juga, penyair andalan Indonesia tepatnya, yaitu Pak Sapardi Djoko Damono kembali. Mungkin teman-teman jarang ya untuk mendengar atau misalkan mengetahui gitu ya salah satu puisi ini, karena memang kalau menurutku puisi-puisinya Pak Sapardi dan juga ya puisi-puisi yang ngetop lainnya dari Pak Sapardi itu kan mungkin seperti yang sudah kemarin kita bahas, ada Hujan Bulan Juni, ada Aku Ingin ya. Kemudian ada beberapa puisi-puisi lain yang itu sudah sering istilahnya kalau misalkan kita tahu gitu ya, overplayed mungkin ya atau misalkan sudah sangat sering atau sudah sangat fenomenal, bahkan sudah sangat orang nih, wah ada lirik ini, ada bait ini, ada bahasa ini, wah ini Hujan Bulan Juni, ada seperti itu gitu mungkin orang. Nah kalau puisiku ya, atau puisi yang favoritku dari Pak Sapardi adalah salah satunya ini ya, itu judulnya adalah Akulah Si Telaga. Kenapa ini puisi bisa menjadi favoritku gitu ya? Kalau menurutku puisi ini salah satunya adalah karena memang dulu gitu ya, ibuku adalah salah seorang ini lebih ke personal gitu ya, masalahnya personal. Kenapa? Karena kan dulu orang tuaku dua-duanya adalah alumnus ya, alumni dari Universitas Indonesia, dan itu juga di Fakultas Sastra, dulu namanya Fakultas Sastra. Dimana zaman mereka masih kuliah di sana, Pak Sapardi Djoko Damono ini masih menjadi dekan di fakultas tersebut. Jadilah ya, dimana saya sering diceritakan, oh ternyata Pak Sapardi ini menciptakan puisi ini, Pak Sapardi ini puisi ini ya, seperti itu. Nah, jadilah ibu saya tuh menyukai sebuah puisinya Pak Sapardi ya ini, Akulah Si Telaga ini. Dan itu karena sering diulang, karena sering dibacakan itu oleh ibu saya, jadi ibuku jadi, oh iya ini puisi bagus juga nih gitu loh. Dengan bahasa-bahasa simpelnya, dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu jelimet gitu ya. Waduh, jelimet bahasanya. Ya, itu salah satu memang kan kelebihannya kelebihan dari syair-syair atau dari puisi-puisi ya Pak Sapardi gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu.
Kita bacakan aja mungkin nih biar teman-teman tahu nih puisinya kayak gimana sih sebenarnya Akulah Si Telaga ini. Akulah Si Telaga oleh Sapardi Djoko Damono. Akulah si telaga, berlayarlah di atasnya, berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Itu dia, dari Perahu Kertas, kumpulan sajak 1982. Nah, kita bahas mungkin maknanya ya, gitu. Apa sih makna yang sebenarnya bisa aku dapat dari sebuah puisi yang pendek ini, dari puisi yang cuma ada 5 bait ya. Ada 5 bait. Ada 5 baris gitu. Yang aku bisa dapat dari ini adalah bahasa yang sederhana gitu ya, bisa menjadi sebuah arti, makna, bisa menjadi sebuah kalimat, bisa menjadi sebuah paragraf yang memiliki banyak sekali interpretasi pada sebuah makna gitu ya. Jadi aku melihat di sini tuh adalah ketika ada kalimat akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Di sini aku tahu, yang aku pahami maksudnya adalah akulah si telaga. Ya, akulah si telaga ini adalah sebuah gambaran bagi seseorang gitu ya, yang dia tuh mengumpamakan dirinya itu adalah sebuah telaga yang bisa menampung banyak air, karena sejatinya memang telaga adalah sebuah kolam atau sebuah wadah untuk menampung air gitu ya. Berlayarlah di atas ya. Dia meminta salah seorang manusia untuk berlayarlah di atasnya. Berlayarlah di atasku. Berlayarlah berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga padma. Berlayarlah, lewatlah ya di telaga, di aku, lewatlah menyibakkan riak-riak kecil ya, membuat riak kecil, membuat gelombang kecil yang menggerakkan bunga-bunga padma. Yang dimana maksudnya ini kalau menurutku adalah bunga-bunga padma itu adalah ya itu rintangan-rintangan yang ada gitu. Karena akulah seorang telaga, akulah si telaga, jadi kamu bisa berlayar di atasku ya, dan juga akan menyibakkan ya riak-riak kecil gitu ya, memberikan riak-riak kecil yang akan menggerakkan bunga-bunga padma, menyingkirkan obstacle. Obstacle apa nih? Obstacle adalah gangguan atau misalkan ya itu yang menghalangi jalanmu, seperti itu. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Wah, ini kita masuk ke manjasnya ya, keren sekali. Itu ada di penyimpangan morfologis gitu ya, terdapat pada kata memandang yang harusnya mohon maaf, ini jangan ini dulu, aku suka agak salah nih. Nah, ini di sini kita bisa melihat memandang harumnya cahaya gitu ya. Memandang harumnya cahaya, gimana coba cahaya, sebuah cahaya kita pandang tapi harumnya gitu ya, itu banyak majas yang terjadi di situ gitu ya. Gimana sebuah cahaya yang seyogianya gitu ya, yang sejatinya kita pandang tapi harumnya yang kita pandang ya, itu yang kita bisa ambil maknanya di situ. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya, di mana kamu akan berlayar tapi dengan tenang gitu ya, melihat cahaya tenang gitu, menghirup udara dengan mata tertutup mungkin seperti itu ya.
Kita tahu misalkan kita dengan mata tertutup ada jam 10 siang atau jam 12 siang gitu ya. Mata tertutup kita mendangak ke atas, kita melihat. Kita tidak bisa melihat tentunya ya, kita tidak bisa melihat, namun kita bisa merasakan gitu ya. Merasakan panasnya teriknya matahari gitu. Ketika kita menutup mata, kemudian menghadap ke atas, kita hirup, akan terasa panasnya matahari gitu ya. Mungkin seperti itu juga. Jadi, dan itu menenangkan seperti itu ya. Bukan dalam konotasi atau artian kita menghirup aroma matahari, tentunya tidak gitu ya. Tapi dengan hangatnya matahari yang kita hirup itu ya, hangat dari sinar matahari yang kita hirup itu membuat tenang gitu ya. Jadi dia berlayar dengan sangat tenang gitu, dan tidak memperhatikan apapun, hanya berlayar saja sudah. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja, katanya. Perahumu biar aku yang menjaganya. Jadi ketika sudah sampai di seberang, perahunya ya udah biarkan saja, biar aku yang menjaganya, biar si telaga yang menjaganya. Jadi ini gambaran seseorang yang dia tuh banyak sekali berkorban ya, banyak sekali berkorban. Dia rela berkorban untuk seseorang juga ya, yang dimana tadi dia akan mencoba segala macam upaya dan daya dimana agar si yang sedang berlayar di atasnya itu tidak merasakan guncangan, tidak merasakan gangguan gitu untuk pelayarannya sampai di seberang. Seperti itu. Ini adalah sebuah puisi yang dalam makna ya, dengan makna yang sangat dalam gitu ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang simple. Kita bisa tahu ini bahasa-bahasa seperti ini kan kita tahu di kehidupan sehari-hari seperti itu ya kawan-kawan. Nah jadi ini adalah sebuah puisi ya, salah satu dari sekian banyak puisi yang mungkin aku suka gitu ya. Akulah si telaga ciptaannya Pak Sapari Djoko Damono. Bahasa-bahasa yang simpel yang mudah kita pahami, di mana bahasa tersebut ternyata memiliki makna yang lebih gitu ya. Kumpulan kata yang dipadu-padankan menjadi satu dan menjadi puisi, tapi memiliki makna yang keren. Seperti itu kan. Nah, ini adalah puisi favoritku. Kalau puisi favoritnya sastra semua apa nih? Boleh di komentar ya. Beritahu judulnya. Mungkin saja kita akan bahas. Kita analisis strukturnya, kita analisis maknanya di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan komen di kolom komentar. Puisi favoritnya sastrasnya apa aja nih? Gitu ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jadi terima kasih Sastras untuk sudah menonton episode kali ini. Kemudian juga jangan lupa like, comment, subscribe gitu ya, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ada juga yang punya puisi favorit sama kayak aku. Oke? Dan jangan lupa tadi komentar apa puisi favorit kalian. Siapa tahu bisa kita bahas, kita analisis maknanya, strukturnya dan lain-lain di lain kesempatan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.